Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini 17 September 2025. Oh haleluya, kita selalu bersyukur, terima kasih atas kasih setia Tuhan, atas rahmat dan anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Oh mari, Bapak Ibu selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita selalu berteguh lutut di hadapan Tuhan, berlutut menyembah dan terima kasih kepada Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas atau pelayanan apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesusku sungguh baik. Kasih setia Muhammad besar. Puji Tuhan, kita membaca kitab Nabi Mia pasal yang terakhir 13 ayat 11 sampai 22, dikatakan, menurut kasih setiamu yang besar sungguh. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Kalau bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa berjumpa, kita sehat, ini anugerah Tuhan yang besar. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, amin, haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sungguh membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin, haleluya. Ulangan pasal 32 ayat 10, kita dijadikan biji mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Itulah kasih setia Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh Tuhan. Sucikan kami pagi ini Bapa, untuk kami baca firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku, semua kesalahanku ya Bapa. Haleluya. Perbaruilah batinku ya Tuhan Yesus, bentuklah serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, Kau hadir bersama kami dan memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kasih setia Tuhan tak terbatas, kasih setia Tuhan amat besar. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketanisan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaga sebagai biji matanya. Amin. Kita dijaga sebagai biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Sungguh, biar kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Berkat yang kita terima sungguh membuat kita terpesona. Seringkali kita tidak mendengar, seringkali kita tidak berasa, tahu kedat berkat Tuhan mengalir. Seringkali kita alami. Semua membuat kita terpesona sama Tuhan. Kasih dia Tuhan amat besar. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita dengar, tapi Tuhan sediakan semua untuk kita semua. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu sebelum beraktivitas, mari datang berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita sepanjang hari. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau lanjut baca Nehemia. Puji Tuhan, saudara. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita disayang sama Tuhan. Kalau kita disayang sama Tuhan, kenapa kita nggak sayang sama Tuhan? Salah besar manusia itu. Ya, cintanya Tuhan luar biasa. Kalau saya mau cinta Tuhan dengan setia, sungguh saya mau setia sampai Tuhan sudah datang kembali. Tidak ada tandingannya, saudara. Tidak ada bandingannya. Dia yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Nehemia pasal 13 ayat 11 sampai 22. Besok kita lanjutkan, besok yang terakhir kita 18 September untuk dapat mengakhiri Nehemia, saudara ya. Besok kita lanjutkan ayat 23 sampai 31. Sehingga besok lusa kita membaca kitab Ester. Terus kita berkelanjutan baca Alkitab sampai Yesus datang ya. Kita mau baca ayat 11. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan ku kembalikan pada tempatnya. Ini marah nih saudara, Nehemia ya. Karena kemarin saya mau baca kepada bapak saudara ya, ini imam yang namanya Eliasib kemarin saya terangkan tuh ya, dekat dengan pergaulan Tobia, padahal Tobia itu orang yang tidak cinta Tuhan. Tobia itu orang kafir, saudara, tidak mengasihi Tuhan. Ya sebetulnya harus memberikan persembahan perpuluhan untuk para imam, orang-orang Lewi. Kenyataannya mereka sampai kembali kepada pekerjaannya. Seperti ayat 10, masing-masing lari ke ladangnya, saudara, karena nggak diperhatiin. Untuk itu ayat 11, Nehemia menyesal, saudara ya, dengan para penguasa yang dikasih kuasa. Imam Eliasib yang lain tidak melaksanakan dengan benar. Untuk itu, mari katanya Nehemia dikatakan, lalu ku kumpulkan orang-orang Lewi itu dan ku kembalikan pada tempatnya, dikembalikan untuk melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Ayat 12, maka seorang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perban. Jadi dipulihkan, diatur manajemennya rapi oleh Nehemia, saudara. Ya, untuk itu demikian kehidupan kita. Mari kita bersungguh sama Tuhan supaya kita cinta Tuhan. Lakukan apa yang kita harus kerjakan. Berbuatlah cinta kasih, saudara ya. Nggak ada salahnya Bapak Ibu memberi berkat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Apalagi nanti kita mau Natal. Mari semua ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan dari orang Lewi, imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Saudara, makin diperhatikan,
makin diberkati sama Tuhan ya. Ayat 13, sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan pedanya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Marilah kita menjadikan diri kita setia dalam pekerjaan Tuhan. Tolong garis bawahi, dianggap setia. Kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan setia. Bapak Ibu, jadilah setia untuk di ladang Tuhan. Jadilah setia apapun vertikal horizontal. Dalam pekerjaan Bapak di kantor, jadikan kantor saudara bekerja dan setia. Kepada pimpinan, kepada siapapun saudara, menjadikan diri kita setia. Sebagai hamba Tuhan, seorang gembala, setiap kita mari kita mau nomor satu, setia kepada Tuhan vertikal, setia dalam pelayanan horizontal. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayananku di dalam coba ini. Dia sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Dia mau setia, berbakti kepada rumah Allah, kepada Tuhan, termasuk dengan pelayanan, saudara ya. Ini mari, Nehemia luar biasa dan Esra dipakai Tuhan. Hidupnya jadi berkat. Demikian kehidupan kita menjadi berkat. Kita sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Pada masa itu kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pakaian muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus perhatikan melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu ku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan pada hari Sabat. Coba, jangan sampai kita melanggar kekudusan, melanggar perintah Tuhan. Mari kita mau takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan ya. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Jangan sampai kita melanggar kekudusan Tuhan ya. Jadi kita takut sama Tuhan, jagalah kekudusan kita ya. Kalau sudah meremang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan berapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Nehemia begitu disiplin. Dia mengatur sistem pelayanan begitu rapi, hormat dalam pekerjaan Tuhan. Demikian aplikasi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang disiplin, orang sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab. Setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita, baik sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, lakukan semua dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan ya. Sebab di dalam Yeremia 48 ayat 10 surat pernah saya bacakan, orang lalai dalam pekerjaan Tuhan itu terkutuk. Tapi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, pelayanan, sungguh itu dihormati. Kalau saya baca Yohanes 12:26, dihormati oleh Bapa di surga. Ayat 20, tapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, ku kenakan tanganku kepadamu. Ya, sejak waktu itu mereka tidak datang lagi. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentarikan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguruskan hari Sabat. Ya Tuhan Allahku, ingatlah kepada juga karena hal itu, dan sayanglah aku menurut kasih-Mu yang besar. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari. Biar kita mau sungguh takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Ya, kita mau hormati apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau persiapan worship leader, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, persiapan. Saya pribadi setiap baca Alkitab ini, saya duduk dulu di kaki Tuhan. Saya berlutut Bapak Ibu. Saya taruh kepala saya di lantai. Nangis kepada Tuhan, Tuhan tolong. Berfirmanlah. Setiap firman, setiap pujian saya selalu minta sama Tuhan. Saya merenung. Tidak langsung saya nangis, tidak. Merenung minta pimpinan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya baca lagi. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah.
menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita hormat dan takut kepada Tuhan. Lakukan semuanya seperti Nehemia, Esra, dengan penuh tanggung jawab. Dia menjaga rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dia sebagai hamba Tuhan, sebagai bupati, sebagai gubernur. Esra sebagai imam. Laksanakan setiap pekerjaan Tuhan. Laksanakan hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu dilihat sama Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu, biar kita sungguh-sungguh lakukan untuk Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Takut kita kepada Tuhan, hormati seperti Nehemia, Esra. Takut hormat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu kasih setia Tuhan amat besar. Tapi Galatia 6 ayat 7, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, apa yang ditabur orang kan dituai. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Jangan. Takutlah kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Kan ingat kasih setia Tuhan yang besar. Tapi tidak boleh dipermainkan. Karena kita disayang sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah sama kita. Tuhan besar kasih setianya. Tapi baca Roma 11:22, saudara. Tidak boleh mempermainkan Tuhan loh, saudara. Ya, perhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Tuhan begitu baik. Tapi bukan berarti dipermainkan, saudara. Saya mau baca. Tuhan gerakkan saya untuk baca ayat ini. Roma 11:22, demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Oh, takut-takut kepada Tuhan. Lihat, Hofni Pinhas, anak Mam Eli, anaknya Harun. Ya, semua nada Abihu, semua dihukum sama Tuhan. Kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, takut kepada Tuhan. Sebab kita hidup sampai detik ini, itu karena kasih setia Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, mari kita mau makin sungguh sama Tuhan. Sebab kita hidup sampai detik ini, ingat, itu kan besar kasih Dia Tuhan. Biar kita makin hari menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekali lagi kita diberkati, kita harus memberkati juga. Berkat yang kita terima itu karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.